Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Pada video kali ini kakak akan menjelaskan macam-macam bentuk pecahan. Nah, untuk yang pertama ini adalah bentuk pecahan yang sudah kalian lihat ya, karena ini kalian pelajari pada saat kalian mengenal bilangan pecahan. Pecahan namanya adalah pecahan biasa. Berarti kalian sudah tahu dong ya contohnya ya. Contoh dari bentuk pecahan biasa misalkan 1/2 gitu ya, 3/5 mungkin, 7/11 seperti itu ya. Nah, misalkan lagi 23/48 itu adalah pecahan biasa. Ini pun juga pecahan biasa nih. Misalkan 9/5, 14/10 dan seterusnya. Seperti itu. Jadi definisi pecahan biasa adalah pecahan yang ditulis dalam bentuk pembilang per penyebut ya, gitu. Pembilangnya adalah di sini pembilangnya adalah 1, 3, 7, 23, 9, 14 itu pembilang. Penyebut yang ini ya. Jadi kalau ditulis dalam bentuk seperti ini disebut dengan pecahan biasa. Untuk yang bentuk yang kedua dari pecahan ada namanya pecahan campuran. Apa yang dimaksud dengan pecahan campuran atau bentuk apa ini? Bentuk pecahan apa ini? Bentuk pecahan campuran adalah gabungan dari bilangan bulat dengan pecahan biasa. Nah, itu yang dimaksud dengan bentuk pecahan campuran. Contoh 1/3, 3/5/8. Misalkan lagi 9/12/14 ya, dan seterusnya. Itu dulu. Nah, apa yang dimaksud dengan contoh-contoh ini? 1/1/3, 3/5/8 seperti ini. Nah, 1/1/3 itu artinya adalah 1 ditambah 1/3. Nah, ini yang tadi kakak maksud adalah gabungan dari bilangan bulat dengan pecahan biasa. Itu dia. Gitu ya. Nah, berarti 3/5/8 artinya adalah 3 ini bilangan bulat ditambah 5/8. Tuh. 9/12/14 berarti maksudnya adalah 9 ditambah 12/14. Cukup jelas sampai sini ya. Atau satu lagi mungkin aja bilangan bulatnya juga lebih mungkin belasan atau puluhan ya. Misalkan 17/4/13. Nah, itu bisa juga seperti itu. Pokoknya kalau gabungan ada bilangan bulat sama pecahan biasa itu yang dimaksud dengan pecahan campuran ya. Jadi ini artinya adalah 17 ditambah 4/13. Oke. Nah, bentuk pecahan berikutnya adalah pecahan persen. Pecahan persen biasanya dilambangkan seperti ini. Seperti itu ya. Nah, apa artinya pecahan persen? Pecahan persen artinya adalah pecahan per 100.
Jadi pokoknya yang bentuknya persen-persen pasti itu penyebutnya adalah 100 ya, kan per 100. Jadi berpenyebut 100. Maka kalau ada bilangan misalkan 5, nah ini dibacanya 5% ya. Jadi artinya adalah 5 per 100 seperti itu. Ada lagi misalkan 12%, berarti ini artinya adalah 12 per 100 gitu. Bisa jadi mungkin pecahannya adalah misalkan jadi ini dibacanya adalah 127%. Artinya apa? Ya berarti 127 per 100. Kalian perhatikan di sini. Jadi angka ini atau bilangan ini menjadi pembilang ya. Ini bilangannya menjadi pembilang. Penyebutnya pasti 100 karena persen ya. Seperti itu. Sudah paham sampai sini ya? Nah, berikutnya jenis pecahan yang ada namanya pecahan desimal. Apa itu pecahan desimal? Pecahan desimal adalah pecahan yang berpenyebut 10, 100, 1000, 10.000, nanti 100.000, pokoknya banyak lah ya, dan seterusnya. Pokoknya seperti ini yang ditulis dalam bilangan koma. Nah, untuk contohnya misalkan ini kita baca 0,3 ya. Ada lagi, nah seperti ini. Ini kita baca 0,17. Kenapa bukan 0,17? Karena 1 ini nilainya per sepuluhan ya, 7-nya ini per seratusan. Beda kalau begini. Kalau ini 1 puluhan, 7 satuan, makanya dibaca 17. Tapi kalau ini 1 per 10, yang ini 7 per 100 ya. Berarti jadi dibacanya 0,17. Begitu ya. Lagi ini kita baca 0,231. 2-nya per sepuluhan, 3 per seratusan, 1 per seribuan. Seperti itu ya. Nah, intinya adalah setiap angka yang ada di belakang koma itu kita baca per angkanya gitu ya. Gitu. 2, 3, 1 seperti itu. Nah, 0 ini, 0-nya ini baru 0 satuan gitu ya. Lagi misalkan nah, ini kita baca 4,6. Sampai sini cukup jelas ya. Lagi nah, kalau ini kita baca 12,9. Nah, baru ini 1 puluhan, 2 satuan, 9 per sepuluhan ya. Jadi dibaca 12,9. Kalau begini, nah kalau ini kita baca 23,45. Oke. Terakhir contohnya adalah nah, seperti inilah. Ini kita baca 154,06 gitu ya. Jadi tadi angka di belakang koma itu kita baca per angkanya gitu ya. Ini 100-an, 50-an, 4 satuan.
Jadi makanya dibacanya 154,06. Jelas sampai sini? Nah, yang berikutnya ada satu lagi bentuk pecahan. Bentuk pecahan ini sebetulnya jarang dipelajari di SD ya, tingkat SD, tapi ini sebagai pengetahuan aja. Namanya pecahan per mil. Ini masih ada saudaraan dengan persen tadi. Nah, kalau per mil bentuknya seperti ini. Nah, ini adalah lambang untuk pecahan per mil. Nah, kalau pecahan per mil itu adalah per 1000. Kalau persen itu adalah per 100, kalau per mil itu adalah per 1000. Jadi biasanya penulisannya adalah misalkan gini. Nah, ini kita baca 8 per mil. Berarti artinya adalah 8 per 1000. Ini kita baca 12 per mil. Artinya 12 per 1000. Seperti itu ya. 7. Oh, ini lagi misalkan. Ini kita baca 78 per mil. Artinya 78 per 1000. Nah, seperti itu. Nah, itu tadi adalah macam-macam bentuk pecahan yang perlu kalian kenal dan perlu kalian pelajari. Harapannya adalah setelah kalian mempelajari atau mengenal bentuk-bentuk pecahan tadi, kalian bisa membacanya dengan baik, lambang-lambang bilangan ya yang biasanya muncul dalam kehidupan sehari-hari. Misalkan dalam pecahan persen gitu. Pecahan persen biasanya ditampilkan di toko-toko seperti itu ya, di misalkan mungkin di Alfamidi atau di Indomaret kayak gitu. Itu biasanya ada tulisan barang diskon 10%. Nah, kalau kalian sudah mengenal pecahan persen, nah nanti kalian bisa mengerti apa sih yang dimaksud dengan diskon 10% gitu. Atau dalam pecahan desimal biasanya ada berat makanan misalkan 20,8 gram. Nah, itu kalian jadi mengerti apa sih yang dimaksud dengan berat makanannya 20,8 gram. Karena kalian sudah mengenal bentuk-bentuk pecahan. Ya, sampai di sini dulu video kali ini. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.